tingkatan yang tinggi. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa mencapai daripada tingkatan yang seperti itu. Ya, tidak lain tidak bukan adalah balasannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam kalimat depannya dikatakan ridha, raditu billah, aku ridha kepada Tuhanmu. Mau surga mau neraka ridha. Beb udah ngaji beb setiap minggu masih aja masuk neraka. Ya, ridha tidak? Mulut sih iya, hati mah kagak beb. Ya. Jadi seluruh kenikmatan yang didatangin kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk kita syukuri, illa lil ajal, kecuali daripada kematian. Kenapa? Karena kematian tersebut dikembali kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menempelkan hatinya ingin bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menikmatin daripada kematian tersebut. Tapi apabila begitu juga kebalikannya, ya, makanya pernah diceritakan di dalam satu cerita, di dalam satu riwayat di dalam kitab Muqasyafatul Qulub, ya, di dalam kitab Muqasyafatul Qulub tentang kenikmatan, pembahasan tentang kenikmatan. Di situ diceritakan ada seorang jenazah yang lagi digotong. Jenazah yang lagi digotong, jenazah yang lagi dibawa menuju daripada liang lahatnya Allah, liang lahatnya bumi Allah Subhanahu wa taala. Jenazah tersebut teriak-teriak. Kenapa? Jangan masukin saya, jangan masukin saya. Karena apa? Dia tahu masuk ke dalam kubur, maka di situ ada yang namanya daripada siksa kubur. Ya, begitu. Kalau orang soleh buru-buru, yang diudak buru-buru biar dimasukin ke dalam kuburannya Allah Subhanahu wa taala, di kuburan tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Pengen buru-buru biar masuk ke dalam kuburan. Karena apa? Masuk ke dalam kuburan liqa Allahu rabbah. Ya, di dalamnya dikatakan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tidak lain adalah bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah yang lain yang pernah saya ceritakan tentang pesuruhnya daripada Rabi'atul Adawiyah. Ya, pesuruhnya Rabi'atul Adawiyah, pesuruhnya Rabi'atul Adawiyah yang dikatakan di terakhir kemarin di kitab Faidul Mukhtar. Faidul Mukhtar diceritakan tentang seorang Yahudi yang dia bisa masuk Islam Nasrani. Dia bisa masuk Islam karena anaknya diomelin ketika bulan puasa. Anaknya makan di depan anak-anak orang berpuasa, anaknya diomelin. Cuman karena ngomelin, negor anaknya lagi bulan puasa, jangan inti makan di hadapan orang puasa, Allah turunin hidayah, Allah kasih hidayah kepada orang tersebut sampai dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dan dia katakan, apabila engkau menerima tobatku ya Allah Tuhanku, engkau menerima dari tobatku, maka angkatlah daripada nyawaku, maka matikanlah aku di dalam keadaan Islamku saat ini. Mati langsung, ya, mati langsung. Dimimpikan sama orang-orang sekitar, sama orang alimul bilad, di dalam orang alim di satu kota tersebut dimimpikan bahwa dia lagi mendapat kenikmatan di sorga. Sampai orang tersebut nanya, ma tafa'allahul baik, apa yang Allah lakukan kepada ente? Ya ja'alallahu minan ni'mati, dan Allah memberiku dengan kenikmatan yang begitu luar biasa, yaitu kenikmatan aku ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, kalau dibilang timbang ya ketimbang, Pak. Ketimbang negor anak doang lagi puasa, lagi bulan puasa, dia makan di depan orang muslim, timbang ya ketimbang. Masa begitu doang bisa langsung? Ada ikhlas. Amal itu bukan dari besarnya, amal itu bukan dari banyaknya, tapi dari timbangan keikhlasannya. Sedikit ikhlas lebih baik daripada banyak tidak ikhlas. Ada amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi timbang, kalau ente bahas ketimbang, ya ada ketimbang. Ya, tapi saking utamanya bisa begitu, ya, keutamaan yang begitu luar biasa, ya. Dan juga di sini dikatakan ni'matullah ay ma'nahu idza mafradat mu'dafatil mufda idza mafradat yafda'ilna liyu'im, ya. Di sini dikatakan ay ni'mat, yang dimaksud daripada nikmat itu adalah munfaradat yang dinikmat, yang didapatkan, ya.
ente merasakan ente merasakan sebuah yang antum dapatkan itu adalah nikmat. Makanya nikmat, kalau dibahas tentang kenikmatan, nikmat ini ada banyak. Ada nikmat masaib, ada nikmatun naim, ada nikmat, ada di dalam kitab ada 7 ya, saya lupa, cuma yang saya ingat tuh 2 ya. Ada nikmat basariyah ya, nikmat basariyah, nikmat kulubiyah ada ya. Ada nikmat yang pertama, nikmat ujian ya. Ada nikmat ujian ini berat ya. Buat siapa? Buat orang yang mengetahuinya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW berpesan di dalam hadisnya, idza ahabban abdan ibtalahu. Apabila hamba cinta, Allah cinta kepada seorang hambanya, maka Allah uji daripada hamba tersebut. Dia dapat ujian, kalau dia tahu itu merupakan kenikmatan. Karena banyak ujian, tahajudnya kagak lepas. Yang biasa tahajud 2 rakaat jadi 10 rakaat. Yang biasanya habis sholat bangun, habis sholat angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bukan? Ada nikmat ya. Terus ada lagi daripada nikmat basariyah. Nikmat basariyah adalah nikmat yang bisa dirasakan. Kenikmatan yang bisa dirasakan. Nikmat makan, minum ya. Ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nikmat gulubiyah, kenikmatan hati, ketenangan hati, nyaman aja. Tapi kalau kita duduk di dalam majelis taklim, kita kumpul kayak begini, kayaknya enak aja, tenang aja ya. Nyaman, Allah turunin sakin, Allah turunin ketenangan ya. Karena apa? Ada amarnya apa? Hadisnya Nabi Muhammad SAW ya. Hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kemarin saya catat hadisnya, ada apa? Dari Habib Ali Al-Jufri. Kemarin beliau apa di dalam ijtimanya beliau sebutkan. Ada hadis yang mengatakan, wa ma ijtama'a qauman fil baiti minal buyutillahina sallahuna al-kitab Allah wa yatadara'una wa bainahum illa nazala alaihinal sakinah wa ghasiyatahumnar rahmah wa hafidhahumnal malaika wa zakarahumullahu fima indah. Ada ini hadis yang mafhum. Sebenarnya kita banyak sering dengar ya. Wa ma ijtama'a qauman, barang siapa yang terkumpul di dalam satu kaum, satu perkumpulan, fi baiti minal buyutillah, yang kumpulan tersebut daripada tempat rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ada masjid ya, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sallunal kitab Allah, dan kemudian dibahas di dalamnya kitab-kitab Allah, hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yattadarusuna bainahum, dan adapun sambungan dia daripada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ila nazala alaihim sakinah, tidak lain tidak bukan di perkumpulan tersebut dan di dalam hatinya tersebut alaihim sakinah, Allah turunkan daripada sakin, ketenangan ya. Wa ghasyahumnar rahmah, dan Allah beri daripada hati-hatinya tersebut ar-rahmah, kucuran daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hafatnal malaika, dan di kumpulan tersebut bukan cuman kita para manusia yang hadir, tapi banyak daripada antara kita para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarahumullahu fima indah, dan Allah akan umumin, zakara, Allah sebut-sebutin nama-nama antum yang kumpul di daripada majelis, daripada perkumpulan ini, Allah sebutin sama siapa? Sama para malaikat, para penduduk langit. Si fulan hadir loh di dalam pengajian. Si fulan duduk, dia nyatat, dia benar-benar dia ngaji, dia pahamin, dia pelajarin. Itu disebutin oleh Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ya. Ada hadisnya, bukan saya yang ngomong, ini hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nikmat ya. Ini merupakan kenikmatan, sakin, ketenangan ya. Sakinah mawaddah warahmah ya. Sakinah mawaddah warahmah ya. Sakinah ketenangan, mawaddah kehangatan, keberkahan di dalam hidup, mawaddah, warahmat, dan rahmat dinaungin daripada rahmat Allah ya. Kayak orang kalau mau kawin doanya tuh sakinah mawaddah warahmah, disingkat jadi apa? Samawa. Nah, artinya jadi berubah lagi itu kalau disingkat samawa itu. Naam ya.
In kuntum iyyahu, dan juga di sini dikatakan in kuntum iyyahu ta'budun. Iyyahu ma'lu, di sini ma'lu li ti'ibadatu naqdiman alaihina lil hasarah wa mara'athu lirra'atil ayah. I'lam anna syukra la yahtimna illa bil amalil wal halinal wal amali. Di sini dikatakan ketahuilah. In kuntumnya belum tadi. In kuntum iyyahu, biarlah kalian, agarlah kalian para hamba, para abdun, para hamba ya, para kita para hambanya Allah Subhanahu wa taala, ta'budun, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyahuna ma'luhum ibadahuna tuqaddimuna alaihinal hasara, ya, mengedepankan daripada amal perbuatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'budunal khasara, membuat diri kita ini beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah membuat. Ibadah itu adalah perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjalankan siapa? Atau kita hambanya. Dalam menjalankan ibadah itu harus kita buat. Nggak bisa ibadah itu udah begitu aja, nggak bisa. Kita berbuat syukur kepada Allah, kita mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ada membuat itu, menjadikan itu sebuah ibadah. Ta'budun, ya. Di sini dikatakan i'lam, ketahuilah, anna syukra, sesungguhnya bersyukur itu la yu'timnal illa bil alami wal halin wal amali, ya, ketahuilah sesungguhnya syukur tidaklah bil ilm, tidaklah menggunakan ilmu. Bersyukur itu tidak semata-mata dengan harus dengan ilmu, tidak. Ini ya. Wal halin, dan adapun perbuatannya, wal amalin, dengan kelakuan syukur. Makanya di dalam kitab syukur, pembahasan syukur itu nyambung. Nyambung. Ada pembahasan syukur yang khusus dibahas tentang adab. Ada syukur yang dibahas tentang tasawuf. Ada masalah syukur. Ini perlu kita ketahui, ya. Syukur itu tidak semata-mata itu dengan ilmu, tidak. Ya. Antum menjadi orang yang beribadah itu bagian daripada syukur. Antum menjadi orang yang beradab, berakhlak, itu bagian daripada syukur. Perlu kita ketahui ini. Fa'annal a'lamu fahuwa ma'rufatina bin ni'am minal man'am. Karena ketahuilah sesungguhnya ilmu, fahuwa ma'rufati, diketahui, minan ni'am men'am, daripada kenikmatan untuk dia berbuat, daripada kenikmatan untuk, daripada nikmat untuk dia berbuat kenikmatan. Paham? Saya pernah katakan, penikmat itu merasakan nikmat. Kenikmatan itu cuma bisa dirasakan oleh penikmatnya. Itu 2 minggu lalu pernah saya katakan kalau nggak salah, ya, ada di dalam syair itu, ya. Kenikmatan itu bisa dirasakan cuman oleh para penikmat. Kenapa? Ini dia. Ini alasannya di sini. An-ni'matu minan ni'am. Kenikmatan dari nikmat. Maksudnya apa? Ya, antum mau menjadi seorang penikmat, ya Allah, menjadi seorang pensyukur, mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi antum tidak melakukan daripada bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tidak merasakan nikmat. Kalau bahasa kita zaman sekarang kagak peka. Kan kita bersyukur bisa duduk, bisa ngaji, bisa kumpul kayak begini. Ada syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, antum masih bisa pakai baju koko sama pakai peci, bersyukur. Bersyukur.